Selamat malam semuanya, kembali lagi bersama kami. Pada video kali ini kami akan mencoba salah satu aplikasi Office yang ada di Chromebook yang bernama WPS Office 2019. Pertama, mari kita buka aplikasinya terlebih dahulu. Kita pilih launcher, kemudian kita pilih Linux aplikasi, dan kita pilih WPS Office-nya teman-teman. Di sini tersedia untuk presentasi, untuk dokumen, dan untuk spreadsheet. Atau biasanya lebih sering kita kenal Excel, Word, sama PPT seperti itu. Nah, kita coba untuk yang writer, dokumen, Word, dan kita tunggu dulu sampai terbuka. Nah, jadi kalau untuk lamanya menunggu ini tentu tergantung dengan hardware dari masing-masing Chromebook yang teman-teman miliki. Semakin baik spesifikasi hardware-nya, semakin cepat proses terbukanya, seperti itu. Baik, tampilan awalnya seperti ini, teman-teman. Jadi di sebelah kiri di situ ada pilihan New Document, ada Open, kemudian di sebelahnya di sini dari komputer ini atau dari dokumen. Oke, kita pilih yang New Document ya. Dan seperti ini tampilannya. Jadi kalau menurut saya tampilan ini mirip seperti di Microsoft Word. Paketnya paket komplit menurut saya. Jadi di bagian Home, di sini ada Open, ada Save, ada Print Preview, ada Undo, ada Redo, dan kawan-kawannya. Kemudian di bawahnya di sini ada jenis font yang bisa digunakan, ukurannya untuk menambah ukuran, memperkecil, ada bullet, ada numbering, kemudian di sini ada rata kiri, rata kanan, rata tengah, justify, kemudian ada bold, italic, underline, dan lain sebagainya. Jadi sama saja seperti yang ada di Microsoft Word. Kemudian di bagian insert, di sini kita bisa menginsert blank page, baik vertikal ataupun yang horizontal. Kemudian ada bricks ya. Kemudian ada tabel, jadi kita menambah tabel seperti itu. Ada insert gambar juga, picture dari file. Kemudian ada shape. Nah, shape seperti ini. Kemudian ada chart, ada VBS art, ada equation teman-teman. Nah, di sini sudah disediakan juga formulanya. Kemudian di sini juga ada jenis-jenis fraction, script, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya mirip banget seperti yang ada di Microsoft Office teman-teman. Kemudian ada word art, kemudian di bagian page layout seperti biasa ada tema, ada color, ada margin ya, yang paling penting. Normal, narrow, moderate, wide. Di sini ada custom margin juga. Kemudian ada orientasi baik portrait maupun landscape, ada ukuran kertasnya A4, A3, dan kawan-kawannya, kolomnya 1 kolom dan seterusnya. Ada page color, ada page border, ada wrap text, ada group, ada rotasi, dan lain sebagainya. Di bagian reference, di sini ada insert footnote, kemudian ada insert endnote, kemudian ada caption, ada cross reference, dan teman-temannya. Di bagian review, di sini ada new comment, ada track change, ada word count, ada spell check juga. Di bagian view, di sini ada full screen seperti ini. Kemudian ini untuk menampilkan gimana teman-teman? Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Oke, quit ya. Kemudian ada outline, ada web layout, ada navigation panel. Kemudian di bagian section, di sini ada margin, orientasi, developer, special, picture. Oke, jadi kalau menurut saya fitur-fiturnya komplit banget. Nah, kemudian di sini juga ada rulernya teman-teman. Ada penggarisnya yang bisa teman-teman atur sesuai dengan keinginan. Sekarang mari kita coba untuk mengetik satu kalimat seperti itu. Mari kita coba. Nah, kita bold, italic, underline. Oke, bisa. Nah, sekarang bagaimana dengan shortcut yang ada di keyboardnya? Kita coba Ctrl A. Oke, masih bisa. Select all. Ctrl C, copy ya. Ctrl V. Bisa, teman-teman.
Jadi shortcutnya sama persis seperti yang ada di Microsoft Office. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, bisa. Oke. Redo juga bisa, undo juga bisa, seperti itu. Jadi tidak ada masalah. Nah, kemudian bagaimana kalau kita membuka dokumen lagi dengan judul yang berbeda? Kita coba klik tanda plus di sini ya. Oke, jadi di sini dokumen 2, teman-teman. Jadi ini sedikit berbeda. Tampilannya itu seperti saat kita membuka Google Chrome. Jadi ini kayak tab yang pertama, ini tab yang kedua. Jadi nanti kalau disimpan ya bisa disimpan dalam file yang berbeda, seperti itu. Jadi kita tidak harus membuka file WPS Office yang lainnya. Langsung aja buka tab tambahan. Jadi mau bekerja di 3 dokumen, 4 dokumen, dan sebagainya tidak ada masalah. Seperti itu. Menurut saya ini sangat menarik. Nah, kemudian bagaimana dengan ALT tab? ALT tab bisa ya teman-teman. Coba saya buka filenya di sini, kemudian saya ketik ALT tab. Oke, bisa. Jadi tidak ada masalah. Nah, berikutnya kalau misalkan di sini saya mencoba bersamaan dengan PowerPoint. Berarti kita coba dulu menu aplikasinya, kemudian kita pilih WPS yang bagian presentasi. Oke, seperti ini. Kemudian kita pilih new document. Ya. Oke, jadi di bagian bawah di sini terlihat ada dokumennya aktif, kemudian ada PPT-nya yang aktif juga, teman-teman. Kalau saya pilih di sini, dia kembali ke bagian dokumen. Kalau saya pilih di sini ke PowerPoint, saya pilih ALT tab, bisa. Kemudian kalau misalkan di sini saya pilih dibagi 2 gitu ya, setengah-setengah. Oke, bisa juga. Nah, jadi di sini tidak ada masalah. Oke, jadi ketika teman-teman ingin membuat dokumen, baik dokumen di Word ataupun di PowerPoint secara bersamaan, itu bisa. Nah, bagaimana kalau sekarang saya membuka lagi yang Excel-nya atau spreadsheet-nya? Caranya sama, kita buka lagi di Linux, kemudian pilih spreadsheet, dan kita tunggu dulu. Oke, kemudian pilih new document. Ya, tampilannya sama persis ya, seperti yang ada di Microsoft Office. Dan di sini kalau misalkan, oke, nambahnya seperti ini teman-teman. Oke, in maximize, minimize, bisa diatur sesuai keinginan. Oke, begitu teman-teman. Jadi kalau seperti yang teman-teman lihat, menurut saya Office di WPS Office tahun 2019 ini paket komplit. Sama aja seperti yang ada di Microsoft Office, seperti itu. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.